Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ervina Damayanti dengan NIM 2001 05110033. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Anak adalah pemilik hak yang wajib oleh masyarakat memangku kewajiban, yaitu orang tua, guru, orang dewasa lainnya, serta institusi dan pemerintah. Hak anak sebagai dasar dalam konsep pendidikan merupakan keniscayaan agar anak didik dapat tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan kejiwaannya. Berdasarkan Konvensi Hak Anak atau Konvensi Hak Anak, terdapat 4 prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis hak anak. Prinsip-prinsip itu yaitu yang pertama, hak untuk bertahan hidup, hak untuk bertahan hidup dan berpartisipasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, pengakuan atas kebebasan berekspresi atau penghargaan terhadap kebebasan berekspresi. Dan yang keempat, non-diskriminasi atau tidak diskriminatif. Keluarga adalah wadah utama dan pertama dalam proses pendidikan anak. Dalam keluarga itulah anak belajar mengenal diri dan lingkungannya sejak dini. Keluarga dapat dijadikan anak sebagai tempat belajar mereka untuk berekspresi dan berpendapat, tapi masih banyak keluarga lain yang tidak digunakan sebagai tempat untuk anak berekspresi dan untuk berpendapat. Pemberian kebutuhan dan pengekangan kepada anak merupakan bentuk kekerasan non-fisikal dalam pendidikan. Oleh karena itu, ibu sebagai penyelenggara utama pendidikan dalam keluarga harus mengkondisikan suasana rumah sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak. Salah satu prinsip perlindungan anak menurut Konvensi Hak Anak adalah pemberian penghargaan pada kebebasan berekspresi anak. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ini terutama adalah hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan dan mainan yang buruk. Nah, dalam pandangan Islam, anak tidak memiliki kebebasan berpendapat, tetapi juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kebebasannya secara bebas. Satu hal yang perlu dicatat, memberi anak ruang kebebasan berekspresi bukan berarti melepaskan mereka tanpa kendali. Kebebasan yang diberikan harus tetap berada dalam koridor tata nilai dan tata krama keagamaan. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan memilih hobi maupun kegiatan yang disukai karena ada alasan untuk selamatnya. Dilansir dari Business Insider SG, Charles McPherson, pendiri dan presiden dari Charles McPherson Associates mengatakan, akhir-akhir ini masyarakat memang lebih berani dan merasa lebih bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dan ini merupakan hal yang bagus karena sering dilihat sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan tradisi di Indonesia zaman dulu. Namun hal ini memberikan dampak yang baik bagi tumbuh kembang anak zaman sekarang. Zaman berganti, begitu pula dengan generasi yang tumbuh bersamanya. Di tengah gencarnya penggunaan internet seperti sekarang ini, lahirlah generasi baru. Mereka adalah generasi milenial yang memiliki karakter berbeda dengan generasi pendahulu. Keakraban dengan internet membuat mereka lebih terbuka dan lebih reseptif terhadap informasi dari luar. Pergaulan mereka pun banyak dilakukan di media sosial. Nah, gaya hidup seperti itu memunculkan tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mendidik anak-anak. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang kritis, berbekal informasi yang mudah didapat. Anak-anak zaman sekarang tak segan mengungkapkan pendapatnya terhadap sesuatu yang bahkan berani berdebat dengan orang tua. Apalagi bila mana apa yang dinasihatkan orang tua keliru di mata anak. Situasi ini menuntut orang tua harus bisa memberikan alasan yang jelas kepada anak-anak. Nah, kemudian beberapa tips mengasuh anak yang mungkin dapat diterapkan dalam keseharian untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Yang pertama, silakan ambil keputusanmu sendiri. Tidak apa-apa kok nak kalau kamu melakukan kesalahan. Nah, orang tua perlu memberi kesempatan bagi anaknya untuk belajar mengambil keputusan secara mandiri, di mana hal ini berarti sang anak dapat mengambil keputusan yang benar atau yang salah. Semakin banyak pengalaman anak dalam mengambil keputusan secara mandiri, maka akan semakin meningkat untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Pengalaman ini akan sangat baik
apabila banyak diberikan saat masih SD, di mana dirinya masih di bawah pengawasan orang tua. Seiring berjalannya waktu, anak akan tumbuh semakin dewasa dan memiliki kendali dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap hidupnya. Latihan dan pengalaman di masa kecil untuk mengambil keputusan secara bijak akan sangat penting bagi kehidupan di masa anak yang dewasa. Kemudian yang kedua, setiap keputusanmu selalu ada konsekuensinya, nak. Nah, harga yang perlu dibayar anak kita untuk mempelajari tentang kehidupan pertemanan, akademik atau sekolah, interaksi dengan orang yang lebih tua, atau tanggung jawab atas tugas-tugas saat ini adalah harga yang termurah. Semakin dewasa anak, maka semakin besar pilihan yang harus diambil, serta semakin berat konsekuensi yang harus ditanggung. Biarkan buah hati menghadapi konsekuensi atas keputusan yang diambilnya saat ini, serta belajar atas pengalamannya tersebut. Misalnya, ketika dia menolak untuk mengerjakan tugas setelah diajak beberapa kali oleh orang tua, maka ia harus bertanggung jawab atas keputusannya dan menghadapi pengalaman dihukum oleh guru di kelas. Kita sebagai orang tua pasti merasa tidak nyaman melihat buah hati kesulitan saat ini, tetapi tentu akan lebih sulit saat melihat mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri nanti. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.